Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara, pernahkah Anda berada di titik di mana semua pintu seolah-olah tertutup? Anda sudah berusaha, tapi pekerjaan menghilang, tabungan habis, atau hubungan dengan orang terdekat mulai retak. Kemudian Anda bertanya di dalam hati, "Tuhan, sampai kapan saya kuat?" Dalam momen seperti inilah firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa ada kemenangan yang hanya datang ketika kita berseru kepada Tuhan. Bahkan ketika di tengah pertempuran yang tampaknya mustahil untuk dimenangkan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh pasal 5 ayat 18-22 dengan tema Fajar Kemenangan. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau telah berikan. Terima kasih karena kami masih dapat bernafas, melihat terang, dan mendengar suara-Mu yang lembut. Terima kasih atas setiap berkat, baik yang besar maupun yang kecil, yang sering kali kami abaikan. Hari ini kami datang dengan hati yang haus akan kebenaran-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa hidup kami penuh dengan pergumulan. Ada tekanan, ada air mata, dan ada pertanyaan yang belum terjawab. Namun kami percaya, Engkau adalah Allah yang berperang bagi umat-Mu. Dan kiranya melalui renungan hari ini, Engkau menguatkan iman kami, menghibur hati yang letih, dan menyalakan kembali harapan bahwa fajar kemenangan akan terbit. Kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kitab 1 Tawarikh pasal 5 ayat 18-22 berbunyi demikian. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya, menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Saudara-saudari, dunia yang kita tinggali saat ini masih diatur oleh hukum kekuatan. Dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, bahkan politik, seringkali yang kuatlah yang menang dan yang menentukan segalanya. Yang lemah biasanya hanya bisa mengikuti. Hidup sering terasa seperti medan perang, di mana kita harus bertahan dari tekanan dan dari tuntutan yang tidak selalu adil. Dalam situasi seperti itu, kita kadang bertanya, bagaimana mungkin saya bisa menang jika lawan saya begitu kuat? Kitab 1 Tawarikh mengingatkan kita bahwa kemenangan dalam pertempuran tidak selalu ditentukan oleh kekuatan fisik atau jumlah pasukan. Pasukan Bani Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye berjumlah besar dan terlatih. Tetapi, rahasia kemenangan mereka bukan di keterampilan perang, melainkan pada satu hal yang penting, yaitu mereka berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Ayat 22 menegaskan
sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Artinya, jika Tuhan yang berperang bagi kita, maka sekalipun kita kecil, lemah, atau sendirian, kemenangan tetap ada di pihak kita. Hari ini, bentuk peperangan kita mungkin berbeda. Kita tidak melawan musuh dengan pedang atau panah, tetapi saat ini kita melawan tekanan hidup, berupa tekanan ekonomi yang membuat kita gelisah, tekanan di tempat kerja yang membuat kita lelah secara fisik maupun mental, atau juga tekanan sosial yang memaksa kita untuk mengikuti arus dunia ini. Namun prinsipnya sama. Jangan hadapi pertempuran itu sendirian. Berserulah kepada Tuhan. Saudara-saudari, saya teringat kisah seorang ibu rumah tangga yang suaminya kehilangan pekerjaan. Tabungannya mulai menipis, anak-anak butuh makan, dan tagihan-tagihan mulai menumpuk. Secara manusia, tidak ada jalan keluar. Tapi setiap malam, ia dan keluarganya berlutut dan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Beberapa minggu kemudian, suaminya mendapat tawaran kerja yang bahkan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Bagi orang lain, itu mungkin sebuah kebetulan. Tapi bagi keluarga ini, itu adalah jawaban dari doa. Saudara, fajar kemenangan terbit setelah malam kesesakan yang panjang. Dari kisah ini kita belajar 3 hal penting. Pertama, tekanan hidup adalah panggilan untuk berseru kepada Allah. Jangan tunggu masalah makin besar untuk berdoa. Mulailah sekarang, karena Allah rindu untuk mengetahui isi hatimu. Kedua, kemenangan datang dari iman, bukan sekedar kekuatan manusia. Tuhan tidak melihat seberapa besar kekuatan kita, tapi Tuhan melihat seberapa besar kita percaya kepadanya. Dan yang terakhir, pertempuran adalah milik Tuhan. Ketika kita sudah berdoa dan berseru kepada Tuhan, ketika kita sudah memberikan kepercayaan yang penuh kepadanya, Tuhan yang berperang, maka hasilnya pasti untuk kebaikan kita. Saudara-saudari, mungkin saat ini Anda sedang berada di medan perang hidup Anda sendiri. Mungkin tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, pergumulan kesehatan, atau pergumulan dalam hubungan. Ingatlah bahwa fajar kemenangan seringkali terbit setelah malam kesesakan yang penuh doa. Tetaplah berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan lihatlah bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup Anda. Saudara-saudari, mari kita teguhkan renungan hari ini dengan doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa pertempuran hidup adalah milik-Mu. Terima kasih, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang sendirian. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari jawaban atas pekerjaan dan karir mereka. Bukalah pintu kesempatan yang daripada-Mu, dan tuntun langkah mereka di jalan yang Engkau kehendaki. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan. Pulihkan tubuh mereka yang sakit, kuatkan jiwa yang lemah, dan beri pengharapan di tengah proses pemulihan atau rasa duka. Kami berdoa untuk setiap pergumulan keluarga. Pulihkan hubungan yang retak, tanamkan kasih yang baru, dan satukan hati yang mulai terpisah. Kami juga membawa di hadapan-Mu setiap kebutuhan keuangan. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Berikan kami hikmat untuk mengelola berkat, dan berikan kami keberanian untuk melangkah di tengah kekurangan. Dan bagi mereka yang sedang kebingungan akan masa depan,
nyatakan jalan-Mu. Bimbing mereka dengan damai sejahtera daripadamu, supaya setiap langkah diambil dengan iman, bukan dengan ketakutan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau sanggup menerbitkan fajar kemenangan setelah malam pergumulan kami. Jadikan hidup kami kesaksian bahwa kuasa-Mu nyata bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya lebih banyak orang yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.